Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Salam. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Mungkin saya banyak salah dan jenengan tidak bisa datang ke tempat jenengan secara langsung karena mungkin katanya ada pembatasan, tidak boleh mudik ya. Meskipun banyak yang tetap paksa mudik. Saya sengaja hari ini untuk tidak mendatangkan jenengan langsung, biasanya kan saya datangkan secara langsung, karena menurut saya seperti ini. Kalau saya datangkan secara langsung itu biasanya kalau belum paham sama sekali tentang aplikasi itu perlu didatangkan secara langsung. Bapak dan Ibu, saya rasa untuk e-learning sudah banyak yang paham, ya, sudah banyak yang paham tentang aplikasi e-learning sehingga saya tidak perlu mendatangkan secara langsung. Yang kedua, kalau saya datangkan secara langsung itu kadang-kadang banyak yang datangnya telat. Jadi sudah saya mulai kurang 15 menit selesai baru datang. Jadi informasi tidak bisa tersampaikan dengan sempurna. Dan untuk sekarang saya nyoba pakai Zoom ini, saya kepengen tahu gimana nanti lebih baik mana didatangkan secara langsung atau pakai Zoom untuk ke tindak lanjut selanjutnya, untuk pertemuan-temuan selanjutnya. Untuk PAT kali ini memang berbasis e-learning, ya. Untuk e-learning yang di-upgrade versi 3 atau versi 2 yang di-upgrade itu sudah tidak bisa dicurangi dalam tanda kutip oleh siswa. Nggak bisa di-back. Biasanya kalau yang dulu itu bisa di-back sama siswa, kemudian dicari jawaban yang benar, kembali lagi karena nilainya keluar. Untuk yang sekarang nilainya sudah tidak keluar langsung di siswa saat ujian. Jadi bisa lebih safe, lebih aman. Dan untuk info selanjutnya, untuk katanya dulu di semester ini diperkirakan e-learning sudah include ke rapot, sampai sekarang belum ada. Ya, saya belum mendapat info dari Jakarta untuk e-learning yang include ke rapot. Meskipun saya tahu banyak di antara sekolah Bapak dan Ibu tidak memakai e-learning. Banyak yang tidak pakai e-learning, ada yang pakai e-learning sebagian, ada yang gantian antara WA dengan e-learning, ada yang istilahnya tidak full lah pakai e-learning. Tapi kewajiban kami tetap mensosialisasikan berbasis e-learning. Makanya di master soal yang sudah saya kirimkan di grup dan kemarin sudah dikirimkan sama ke kepala madrasah dengan masing-masing, sudah dikirimkan. Itu di situ ada master cetak juga, ya. Meskipun untuk master cetak kadang agak aut-autan, nggak ada covernya, kadang beberapa nggak ada covernya, ya. Karena saya kemarin itu keburu-buru nggak bisa ngasih masing-masing, nggak bisa ngedit satu persatu. Saya fokus untuk ngedit ke bagian template saja, diupayakan ke bagian template. Kalau memang dulu kalau tidak berbasis e-learning, berbasis CBT selain e-learning, entah itu berbasis Moodle atau apa, semua datang dari MAN itu sudah jadi. Jadi jenengan tinggal pakai. Paling motok tinggal upload user kalau dulu. Kalau sekarang karena berbasis e-learning, e-learning itu dikelola oleh madrasah masing-masing, maka kami hanya bisa memberikan template. Template itu yang nanti jenengan gunakan. Ya. Entah nanti jenengan gunakan atau tidak di PAT ini, itu menjadi keputusan jenengan masing-masing. Ya. Tapi biasanya kalau ada pengawas, mesti ditanya, itu pakai e-learning atau tidak, mana buktinya. Nah, kalau saya di sini, di MAN ini sudah full e-learning. Ya. Meskipun masuk, kemarin kan ada sempat masuk separuh-separuh, ya waktu puasa, e-learning tetap jalan. Ya, jadi separuh pembelajaran tatap muka, separuh pembelajaran via e-learning. Kalau sekarang begitu habis libur lebaran, tidak boleh masuk lagi, ya full via e-learning.
nanti diupayakan dan diarahkan e-learning ini tetap dilakukan meskipun sudah tidak pandemi. Jadi diarahkan ke sana. Entah itu bisa jalan 100% atau tidak. Oke. Itu pengantar dari saya saja. Nah, sekarang saya tidak mau panjang lebar ya, mungkin Bapak dan Ibu ada kegiatan-kegiatan lain, jadi tadi sempat saya tunggu sampai 25 menit ya, yang gabung saya nunggu agak banyak. Insya Allah ini nanti saya record ya, pertemuan hari ini insya Allah saya record, nanti akan saya upload di YouTube. Jadi nanti kalau Bapak Ibu misal ada langkah-langkah yang tidak paham masih bisa lihat lagi di YouTube. Oke. Tujuan salah satunya pakai Zoom seperti itu. Oke. Monggo ada pertanyaan, kalau mau bertanya silakan di unmute speakernya. Silakan resen atau di unmute speakernya. Sudah. Nah, saya lanjutkan saya akan share screen ya tentang di e-learning ini. Meskipun diulang-ulang, saya harap Bapak dan Ibu tidak bosan. Ya, saya akan coba untuk share screen. Sudah kelihatan untuk share screen-nya Bapak Ibu? Sudah? Kelihatan nggih? Pun. Pun, nggih. Kelihatan. Oke. Ya. Untuk kali ini saya yakin Bapak dan Ibu sudah tahu semua bentuk dari e-learning. Saya nggak bahas terlalu banyak, tetapi saya nanti akan mencontohkan sekali lagi, mencontohkan sekali lagi bagaimana untuk mengupload soal. Karena kemarin sempat ada satu kejadian ada kepala madrasah yang protes, katanya gini, oh soalnya kok nggak sama, nggak awut-awutan, nggak benar soalnya, ada yang gitu, ada yang gambarnya nggak muncul. Akhirnya, tapi di madrasah-madrasah yang lain semuanya normal, di sini normal, di sini normal untuk pelaksanaan pas ganjil kemarin. Setelah ditanyai, ternyata beliau setelah saya cross check, akhirnya saya tahu madrasahnya mana, saya cross check, ternyata beliau tidak pakai e-learning. Tapi sempat ngomong seperti itu, katanya ujiannya berantakan, soalnya tidak benar gitu. Ya. Saya dapat warning dari kepala madrasah, akhirnya tak cross check, ternyata benar yang bersangkutan tidak menggunakan e-learning, tetapi bisa ngomong kalau e-learningnya itu tidak tepat. Gitu. Ya saya nggak akan bilang itu dari madrasah mana. Untuk e-learning ini karena sudah disediakan template, jadi Bapak Ibu guru langsung bisa masuk ke CBT test, ya, buat ujian baru. Nah, tidak enaknya e-learning itu seharusnya yang memasukkan semua tes adalah guru mapel masing-masing. Nah, itu yang menyusahkan guru apabila guru belum terbiasa untuk menggunakan e-learning. Kalau guru sudah terbiasa menggunakan e-learning madrasah, tugas jenengan sebagai proktor ataupun sebagai operator gampang. Tinggal nyuruh, oh silakan dimasukkan masing-masing. Nanti yang ngatur waktu, guru masing-masing. Ngatur jadwal, guru masing-masing. Jadi jenengan hanya share aja, template-nya saja. Hanya ngurusi yang jenengan ajar sendiri. Tapi kalau gurunya yang tidak bisa, ya itu yang repot. Kalau belum terbiasa, meskipun ini sudah 1 tahun lebih dicanangkan dan dijalankan, tapi gurunya belum terbiasa, entah kendala faktornya apa, saya tidak tahu, mungkin faktor dari server, mungkin faktor dari gurunya yang kurang berpengalaman, atau kadang pegang mouse saja takut kesetrum, itu ya agak ribet lagi. Jadi untuk membuat ujian baru atau CBT sesuai dengan jadwal yang sudah saya share di WA atau jenengan sudah dapat dari kepala madrasah masing-masing, saya tidak bosan-bosan untuk mengingatkan saja ya. Untuk membuat CBT test baru dari e-learning ini, masuk komputer based test, terus klik buat ujian baru,
Ya. Pilih jenisnya. Oke. Jenisnya ini penilaian apa? Kalau penilaian harian, kuis, atau mungkin ujian lainnya, itu perlu KD. Jadi KD-nya harus diisi dulu. Kalau KD-nya belum diisi, dia tidak bisa melakukan penilaian harian. Tapi kalau penilaian akhir semester, karena ini gabungan dari banyak KD, KD tidak diperlukan. Jadi nanti kalau ada yang pakai salah milih penilaian harian, tidak bisa disimpan. Karena perlu KD kalau tidak dipilih KD-nya. Jadi penilaian akhir semester, kemudian ada namanya. Misalnya, saya namakan contoh. Atau mungkin gini aja lah. PAT biologi kelas 10. Waktu ujian di situ 90 menit disesuaikan. Oke. 90 menit dalam satuan menit di sini. Terus tanggal itu dimulai kapan ujiannya? Disesuaikan dengan jadwal. Jadi jadwalnya tanggal berapa? Saya tidak hafal ya, bawa jadwal di sini. Saya anggap saja jadwalnya adalah misal tanggal 7 Juni. Kan ujian dimulai tanggal 2. Saya tidak hafal jadwalnya untuk biologi. Tanggal 7 Juni. Dimulai pukul berapa? Misal dimulai pukul 10 atau pukul 9 lah. Pukul 9. Batas akhir ujian. Batas akhir ujian ini bukan jam 9 ditambah 90 menit. Oke, perlu diperhatikan, bukan jam 9 ditambah 90 menit. Tetapi kapan ujian ini bisa diakses? Kalau misalnya 9 tambah 90 menit kan pukul 11.30. Misal jenengan kepingin ngasih, oh mungkin ada nanti anaknya yang trouble atau bermasalah, tak kasih perpanjangan waktu 30 menit. Itu bisa. Jadi 30 menit berarti tetap dilaksanakan tanggal 7, jamnya tak kasih misal jam 11. Berarti kalau anak dia login itu pas jam 9 masuk, nanti ujiannya itu akan nutup sendiri, selesai sendiri jam 10.30. Tetapi kalau dia karena ada trouble sinyal atau trouble apa, dia loginnya jam 9.15, maka ujian akan nutup jam 9.15 ditambah 90. Berarti jam 10.45. Kalau misalnya dia loginnya itu jam 10, bukan 90 menit nambahnya, tapi dibatasi akhir jam 11 ini. Jadi kalau dia loginnya jam 10 baru login, maka pas jam 11 ujian akan tertutup dengan sendirinya. Jadi itu perbedaannya. Jadi mengikuti ketiga aturan ini. Ini mulainya, ini waktu mengerjakannya berapa menit dari mulai, tapi ada batasnya sebelum batas ini dilampaui. Tapi kalau misalnya dia ngerjakannya itu karena mungkin kelupaan atau ketiduran atau telat, masuknya dia itu mulai masuk ujian itu pas jam 10.45 baru masuk, maka dia hanya punya waktu 15 menit untuk mengerjakan soal karena batas akhirnya jam 11. Perbedaan antara waktu dengan batas akhir ujian. Kemudian di bagian acak soal, ini secara otomatis soalnya acak. Ada aktifkan ujian, berarti ujiannya itu bisa dilihat sama siswa, jadwal ujiannya, bukan soalnya. Soal bisa dilihat kapan? Sesuai dengan tanggal mulai ujian ini. Kalau tanggal mulai ujian ini sudah dilaksanakan, pas jamnya baru siswa bisa masuk. Sebelum jam ini, siswa tidak bisa masuk ke ujiannya. Oke. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Kalau mau bertanya, silakan dinyalakan mikrofonnya. Monggo, tidak ada, nggih. Sampai di sini tidak ada yang bertanya, nggih. Oke, saya lanjutkan. Nah,
Nantinya setelah pengaturan ujian ini sudah benar, Pak, kalau misal siswa ini ada trouble, saya ngubah lagi, ngubah jamnya. Misalnya anaknya ini sakit, ya, anaknya sakit tidak bisa ujian tanggal 7, jam yang bersangkutan. Dia masuknya tanggal 10 dan minta izin karena dia belum mengerjakan ujian, dia minta izin untuk mengerjakan ujian, padahal kan batas akhirnya tanggal 7 jam 11. Itu apa saya perlu upload template lagi? Tidak. Jenengan hanya perlu memperpanjang batas akhir ujian. Kalau dia konfirmasinya tanggal 10, Pak, saya bisanya itu tanggal 10, misalnya masuknya sampai jam 10 sampai jam 12 setelah ujiannya lain. Ya tinggal diubah saja. Ini jam 10 sampai berapa? Misal sampai kasih sampai jam 14. Maka dia bisa mengerjakan. Siswa yang tadi sudah mengerjakan, yang sebelumnya sudah mengerjakan jam 7 ini tidak bisa mengerjakan kembali, hanya yang belum saja. Meskipun waktu ujiannya masih ada, karena dia sudah melaksanakan ujian ini, PAT Biologi kelas 10, maka siswa yang sudah mengerjakan tidak bisa mengerjakan kembali. Ada banyak cara untuk melihat soal. Ada dari buat soal ujian. Kalau ini buat satu-satu di sini. Agak ribet. Nanti jenengan bisa langsung input soal saja. Input soal. Ya, cara input soal seperti ini. Klik input soal, langsung di choose file. Dipilih filenya. Misal saya pilih tadi biologi kelas 10. Biologi kelas 10. Di biologi ini ternyata ada folder gambar soal. Berarti nanti ada gambar soal yang perlu dimasukkan. Oke, kita upload dulu ini. Import. Tunggu proses import sampai selesai. Nah, kalau ini sudah dapat biologi kelas 10. Bagaimana Pak saya ngeros-ceknya? Ngeros-cek ada gambarnya atau tidak. Nah, diarahkan silakan kembali contoh gini. Biologi 10. Ada beberapa guru itu yang sudah memasukkan gambar itu di template. Padahal nggak boleh. Kalau gambar dimasukkan di template, sama saja tidak terbaca. Kalau ini, contoh soal nomor 1. Gambar jamur. Kalau kita lihat di sini, kita bisa view, ya di sini, pakai view ini. Klik. Nah, perhatikan gambar struktur jamur di atas. Tidak muncul meskipun gambarnya ada di situ. Gambar harus diupload secara manual. Ini enggak enaknya e-learning. Gambar harus diupload secara manual. Cara ngupload gambarnya secara manual, itu kita edit. Kalau ini ada aksi untuk melihat simulasi ujian, yang ini adalah untuk edit CBT atau edit ujiannya. Oke. Diklik edit ujian, kemudian ada buat soal ujian, kita bisa lihat soal nomor 1. Nah ini perhatikan gambar jamur di atas, ini tidak ada gambarnya. Kita bisa sisipkan gambarnya di sini. Image, nah, upload, karena ini belum ada di server. Jadi klik upload, choose file, dipilih filenya, biologi kelas 10. Gambar soal nomor 1 sudah disesuaikan, ya, ada nomornya. Open, send it to the server. Dikirim ke server. Oke. Nah, kalau misalnya jenengan nggak mau ngubah ukurannya, harus di oke aja. Kita nggak tahu ukurannya berapa. Di oke aja nggak apa-apa. Nah, sudah ada seperti ini. Wah, Pak, ini kebesaran, Pak. Ini harus ada turun. Tinggal diedit. Kalau ini kebesaran, gambarnya terlalu besar, misal gambarnya terlalu besar, klik kanan, ada image properties.
silakan dirubah. Misal ini bukan 375, tak buat 150 aja, nggak besar-besar. Nah, jadi nanti sekian. Ya. Kemudian ini tak oke, maka ukuran gambarnya berubah menjadi lebih kecil. Terus jangan lupa untuk di sini sudah otomatis di save di sini. Nah, simpan dan tutup. Oke. Nah, akhirnya saya mau cek lagi. Sudah otomatis nomor 1 sudah ada gambarnya. Ini tidak enaknya kalau di e-learning. Gambar harus masukkan satu persatu. Yang paling ribet adalah soal matematika. Yang kemungkinan gambarnya banyak sekali kalau soal matematika. Oke. Kemudian ya, untuk gambar. Saya back. Nah, kalau misal kelas jenengan itu lebih dari satu kelas, kita bisa ngambil ya, misal di dalam sekolah tersebut, misal kelas 10-nya ada 3 ruangan. Apakah harus upload satu persatu? Tidak perlu, tidak apa-apa. Oke. Coba saya contohkan. Saya buat soal baru. Ujiannya adalah penilaian akhir semester. Jadwalnya tak biarkan aja. Oke. Tak buat tanggal 7 lah. Jamnya wis tak biarkan aja. Tidak masalah. Saya ngambil dari bank soal madrasah. Tinggal dipilih gurunya siapa. Jadi bisa ngambil punya guru yang lain. Ya, tahun pelajaran 2020-2021, semesternya genap. Nah, mapelnya misal biologi. Oh, saya tadi tidak di biologi ya, karena saya nyontohkan saya pakai ilmu tafsir tadi mapelnya. Ya, jadi ini ada kelas ya, waktu itu kelasnya hanya isi kelas 12. Oke, hanya sebagai contoh saja ini tadi. PAT biologi 10. Saya klik ambil soal. Nah, kalau ambil soal ini saya harus ngeklik satu persatu soalnya. Nyentang satu persatu gini. Oke. Klik. Oke. Tambah ribet, Pak. Ya terserah, itu tergantung keputusan jenengan sendiri. Enak mana. Jadi dipilih satu persatu. Fasilitas ini saya contohkan gini aja ya. Sebenarnya mempermudah. Jadi kalau misal di sekolah jenengan ada gurunya, kalau misal untuk membuat soal harian ya, gurunya itu tidak satu, ada gurunya itu banyak. Misal mapel biologi, soal harian babnya sama, satu kelas diajar beberapa guru. Maka kita bisa milih ngambil soal dari guru lain atau minta sampai buat soal ini 10, saya buat ini 10, nanti sampai ambil soal saya. Enak, bisa milih satu persatu. Bisa dipilih mana yang digunakan dan mana yang tidak. Kalau saya pilih sekian, hanya sekian saja. Saya klik selesai ambil soal. Oke. Kemudian saya masuk ke soal ujian. Oh, kok masuk ya? Oke, kita ulangi lagi. Ambil soal. Oke, saya coba selesai ambil soal. Simpan dan tutup. Bisa atau enggak? Biasanya bisa. Jenis tes harus diisi. Jenis tes. Oh, ini belum tak isi tadi. Ambil soal. Nah, ini karena nama ujiannya belum tak isi, jadi dia nggak mau. Dari bank soal madrasah, saya ambil. Oke, 1, 2,
saya ambil 3 soal saja. Saya contohkan. Selesai ambil soal. Saya klik, coba buat soal ujian. Tuh, nggak mau juga. Selesai ambil soal. Bentar. Harus disimpan dan tutup dulu. Nah, oke, selesai ambil soal, simpan dan tutup dulu. Menyimpan, oke. Nah, ini ada 6 soal. Ambil soal. Saya coba masukkan. Ini gambarnya juga sudah langsung masuk. Kalau kita pakai ngambil soal. Jadi tidak harus mengambil secara tidak harus upload gambar kembali. Ya, kalau itu ngambil dari soal lain. Kalau yang ribet, yang paling ribet itu adalah di matematika. Karena di dalam soal matematika, ini ada matematika atau misal matematika peminatan. Ini template matematika peminatan dari gurunya karena tidak sanggup membuat soal yang sama dengan ini. Kalau pakai selain e-learning kayak kemarin pakai Moodle gampang, soal langsung masuk. Dan ini adalah gambar. Ini masing-masing adalah gambar. Soal matematika peminatan kelas 11. Kalau saya upload soal matematika peminatan kelas 11 ini, saya buat baru. Ujiannya penilaian akhir semester. Oke. M3 11. Saya import. Choose file. Oke. Saya pilih matematika peminatan. Kelas 11. Maka kalau template saya ambil, saya import. Ada matematika 11. Saya buka, maka soalnya tidak ada. Hanya ada pilihan A, B, C, D, dan E. Ini. Kenapa? Karena semuanya dibuat menjadi gambar. Di e-learning, kalau ada notasi matematika yang tidak sesuai atau misalnya ada akar atau apa di matematika, kadang itu tidak bisa tampil dengan baik. Beda kalau di Moodle sudah bisa tampil dengan cukup baik. Tetapi kalau di e-learning enaknya khusus untuk yang bahasa Arab. Bahasa Arab insya Allah langsung bisa tampil. Tetapi ya kalau di e-learning di Moodle bahasa Arab itu malah yang sniping, ambil satu persatu. Perbedaannya di situ. Oke. Jadi kalau di matematika harus gurunya ngedit satu persatu di bagian bangso, dibuat soal ujian di sini. Oke. Jadi masuk dibuat soal di sini, kemudian masuk ke bagian navigasi dan masukkan gambar masing-masing. Oke. Jadi masuk di gambar ini, di upload server, kemudian choose file, dipilih gambarnya, misalnya matematika minat, ada snippingnya di situ, gambar soal nomor 1, maka dipilih dan di-send to server. Oke. Kemudian di OK. Baru keluar di sini. Saya coba di save dulu, saya coba save dulu ini. Simpan dan tutup hanya di soal nomor 1. Oke. Di matematika 11. Nah, di sini baru keluar, ada soalnya. Jadi nanti siswa pilih yang mana, A, B, C, D, atau E. Dan di sini opsinya yang kalau di sini kan tidak diajak, tapi nanti tampil di soalnya itu diajak. Jadi milihnya tinggal ini. Kalau kesulitannya kan kalau masukkan ini. Ya, sebenarnya kalau ini sih bisa dimasukkan biasa kalau tulisan ini, tapi gurunya katanya wis Pak ribet-ribet
langsung pakai snipping. Tapi nanti aksesnya jadi lebih berat kalau di server. Itu kekurangan dari e-learning. Monggo, barangkali ada yang mau bertanya, silakan di unmute untuk speakernya, untuk mikrofonnya. Monggo, yang bertanya. Bu Diana. Gimana? Ada yang bertanya atau tidak? Pak, saya dari Mas Yudi ya. Ya. Kalau misalnya perubahan version tadi Pak ya, yang di e-learning, itu kan punya kami masih menggunakan yang versi lama. Nah, untuk pergantian versi yang baru, yang versi 3 itu ya, itu apa nanti yang sudah hasil guru yang sudah apa hilang atau gimana? Oke. Apa masih? Ya. Saya bisa menangkap pertanyaannya itu. Dari versi 2 ke versi 3 itu ada banyak perubahan. Saya pernah mengalami itu pindah dari versi 2 ke versi 3. Kalau gurunya awalnya itu menggunakan kelas ganjil, jadi kelas ganjil dilanjutkan sampai genap, ternyata di versi 3 yang ganjil itu hilang, kelas ganjilnya. Jadi semua isi di kelas ganjil hilang. Saya ngalami itu kemarin. Nah, daripada saya nanti dimarahi guru sekolahan gara-gara datanya hilang semua, saya akali, Pak. Saya tetap pakai versi 2, mungkin di tahun depan baru tak upgrade ya kalau pelajaran baru. Tapi untuk CBT-nya saja saya ambil versi 3. Ya, enggak masalah, itu bisa. Hanya CBT saja yang tak rubah. File CBT saja tak ganti versi 3 dan itu berjalan normal untuk pas kemarin. Nah, jadi kalau jenengan pakai server apa? Server hosting? Iya, pakai hosting. Yo gampang, kalau pakai hosting hanya modul untuk CBT saja yang dipindah, kecil sekali itu. Hanya itu yang di-copy dan di-replace-kan ke modul CBT yang di hosting. Ya, gampang itu. Kalau misalnya nanti jenengan mengalami kesulitan atau tanya-tanya, silakan bisa tanya ke saya, tidak apa-apa. Untuk mengganti hanya CBT-nya saja, sehingga yang lain tetap aman. Data yang lain aman, hanya CBT saja yang berubah, tidak bisa istilahnya nilainya tidak keluar secara langsung. Itu lebih aman kalau menurut saya untuk sekarang. Ya. Kalau saya jelaskan di sini nanti panjang. Oke. Akan panjang dan saya belum siap untuk ngambil data yang hostingnya yang CBT saja karena saya tidak menyiapkan materi untuk itu tadi. Oke. Nanti bisa japri saja ke saya atau didiskusikan di grup enggak apa-apa. Oh, oke. Okay. Monggo yang lain. Oke. Terima kasih Pak Warno. Oke, sama-sama. Yang lain bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari MA Roga, Pak. Nggih. Ya, kita kan selama ini belum pernah menggunakan e-learning, Pak. Apalagi pakai hosting juga belum pernah. Iya. Nah, untuk kita ini berarti langkahnya gimana ya untuk mengikuti e-learning? Ya. Kalau mau memakai e-learning, kalau memang jenengan mau ujiannya itu menggunakan mohon solusinya, Pak. Saya ngasih solusi gini ya. Kalau untuk sekarang, kalau misalnya mungkin terlalu mepet, jenengan pakai opsi cetak enggak apa-apa. Itu kan saya kasih master juga, master cetak. Kan ada master cetaknya juga. Tapi kalau jenengan mau berarti manual. Yo silahkan. Karena saya tidak wajib berarti ya. Tidak mengharuskan. Wajib ya. Sebenarnya e-learning itu wajib. Tetapi di jalan
Waktu pas pelaksanaan, saya nggak bisa memaksakan 100%. Saya bukan sebagai pemegang peraturan kan. Oke. Saya mengarahkan ke sana. E-learning itu wajib digunakan. Oke. Makanya banyak pengawas yang kalau datang mesti tanya kan, pakai e-learning atau tidak. Sebagian besar mesti tanya seperti itu. Oke. Wajib ain toh kifayah iki. Lagi saya ya Pak ya. Halo udah sama. Dulu sama teman. Ya. Pak, nah umpama kita pakai aplikasi lain boleh enggak? Silakan. Karena masih bingung. Silakan kalau jenengan pakai aplikasi lain yang untuk sementara ini yang nyaman di jenengan, silakan enggak apa-apa. Mungkin kan untuk memudahkan kita pakai aplikasi lain itu. Nggih, silakan enggak apa-apa. Oke. Jadi kalau jenengan mau pakai aplikasi lain dulu, silakan. Tapi memang diarahkan semuanya menggunakan e-learning, diarahkan ke sana. Saya belum temu Pak nggih, aplikasi yang terus nggih. Untuk sementara nih e-learning guru masih vakum. Nggih. Makanya tadi di awal kan saya sudah ngomong nggih, kalau misalnya untuk e-learning itu ya, kalau misal gurunya sudah jalan, jenengan sebagai proktor enak. Enaknya apa? Nggak perlu ngapa-ngapain. Wes, ini soalnya silakan jalankan. Jadi diatur sama gurunya sendiri. Anak minta remedi ya urusan sama gurunya. Anak minta perpanjangan waktu mengerjakan urusan sama gurunya, bukan ke jenengan. Ya, mungkin selama ini karena sudah terbiasa enak, ujian dari Man dapat soal, dapat paket aplikasi langsung jalan. Soal sudah masuk situ semua. Jenengan kan nggak tahu gimana masukkan soalnya itu satu-satu sekian banyak soal, nggak tahu ribetnya, langsung jalan. Sekarang kalau e-learning kita nggak bisa handle secara terpusat. Kalau e-learning itu harus per madrasah. Per madrasah. Oke. Maksudnya gini, di KKM kan nggak bisa handle langsung secara terpusat, jadi satu langsung share semua, nggak bisa. Harus per madrasah sendiri-sendiri. Dan seharusnya itu per guru masing-masing. Oke. Per guru masing-masing. Jadi sudah di custom. Jadi sudah bebas. Berarti jenengan sebenarnya dipermudah sebenarnya. Tapi awal-awal memang ribet karena guru mesti tanya, oh ini gimana, jangankan di jenengan. Di saya saja, barusan tadi sebelum ini saya online kan masih ada tanya, itu masukkan sendiri-sendiri apa sampai yang memasukkan? Padahal sudah pakai e-learning lama. Oke. Jadi, ya wis pastilah ada plus minusnya. Dan kalau di e-learning itu, yang memudahkan itu sebenarnya dari pihak stakeholder. Kepala madrasah, enak. Jadi kepala madrasah itu tahu kapan jenengan ngajar, kapan enggak itu tahu. Jenengan buka kelas, ngasih tugas ke siswa atau enggak, langsung tahu lewat akun e-learningnya, tanpa harus masuk akun jenengan. Jadi ketahuan semua. Ya. Apa yang jenengan lakukan di e-learning langsung ketahuan semua. Kalau di aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lain, karena rata-rata tidak berbasis Indonesia ya. Kalau di Moodle sebenarnya bisa, tapi karena berbahasa Inggris dan terlalu ribet, maka sulit untuk diterapkan. Makanya Kemenak membuat e-learning. Ya semua harus dalam proses tahap belajar, Pak G. Semua harus dalam tahap belajar. Saya juga masih belajar, banyak yang harus dipelajari. Tapi untuk sekarang, secara peraturan memang diarahkan menggunakan e-learning dari tahun kemarin. Tapi kalau di pelaksanaan jenengan tidak pakai e-learning, ya silakan. Tapi dari kami sudah diarahkan ke sana. Kalau nanti misalnya ada pengawas terus protes, kenapa ini nggak pakai e-learning? Jenengan nggak bisa jawab. Oh nggak diminta sama dari KKM nggak ada permintaan gitu. Nggak bisa jawab itu karena semua sudah kita arahkan ke e-learning. Memang agak berat, apalagi kalau sekolahnya itu jumlah siswanya tidak terlalu banyak, terus harus pakai hosting, itu memang agak berat biayanya di hosting. Kalau memang pengen gampang, buat server lokal di sekolah, di kelas di sekolah itu
Kemudian siswa masuk mengerjakan ujian di situ, itu gampang. Kalau di MTSN kemarin gini, kalau di MTSN, karena ada beberapa banyak ya diantaranya gurunya itu yang nggak mau ngupload e-learning. Akhirnya diatasi dengan cara membuat semua siswa dalam satu kelas itu semua siswa misal kelas 10. Kelas 10 kalau di MTS kan nggak ada IPA IPS. Hanya kelas 7, 8, 9. Dijadikan dalam satu kelas. Jadi kan di situ ruangannya banyak dijadikan satu kelas. Jadi ngaput soalnya sekali. Kalau di sekolah jenengan bisa kalau untuk sekarang diatasi dengan cara seperti itu enggak apa-apa supaya mempercepat proses. Kalau di sekolah jenengan misalnya ruangan kelas 10 ada 2 IPA semua. Kelas 11 ada 2 IPA semua. Dijadikan satu saja, kelas 10 jadikan satu kelas, kelas 11 jadikan satu kelas. Nanti ngupload soalnya cuma sekali, ngerubah soal, mengubah jadwal juga cuma sekali. Kalau memang terpaksa seperti itu. Tapi kalau bagi yang e-learning-nya sudah jalan, monggo silahkan dimaksimalkan. Silahkan dimaksimalkan untuk e-learning itu. Untuk versi yang ketiga, untuk e-learning yang ketiga, saya sendiri belum pakai ya. Yang ketiga, tak pakai hanya CBT-nya saja, tak preteli. Ya. Untuk e-learning yang ketiga, bisa disimpan di Google Drive. Ya, dikasih Google Drive Unlimited dan disimpan di sana datanya. Ya. Monggo, ada pertanyaan yang lain? Monggo, Bapak Ibu. Monggo, jika ada pertanyaan yang lain. Untuk soal sudah di-download semua, sudah banyak yang download nggih, untuk soal nggih. Bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? Pak Umar, monggo dibantu. Ojo karo konae. Ujiane iki ya apa? Ngenteni rokok Pak Umar iku. Saya Iya nah, maklumat jangan saja. senyum aja loh. Soalnya nggak pakai learning jadi saya fokus main wes tak wasi ae. Aja guyu aku nis. Tak guyu ae tak tuncek kak. Wah, kudianan yang ngancam ngono ya langsung. Gimana? Enggak, masalahnya kalau nggak pakai learning, Pak. Jadi wes makmuman ae tak lihat, tak belajar. Oke, monggo. Yang penting dari kami, saya sudah ngajari, sudah mengarahkan, masalah pelaksanaan jenengan itu saya serahkan ke jenengan sendiri. Situasi madrasah masing-masing, Pak ya. Memang diarahkan semua pakai e-learning. Cuma ya, saya menyadari diikuti aja sesuai dengan keadaan madrasah masing-masing. Kalau memang bisa, yuk diarahkan ke e-learning, ngoten lho. Tapi kalau memang tidak bisa, kami menyediakan itu tadi, sudah disediakan kode cetak. Kalau jenengan mau ngubah ke aplikasi yang lain, ya silahkan. Kalau dari kami harus menyediakan aplikasi lain, ya mohon maaf, waktunya tidak nututi. Karena soal aja kemarin itu tanggal 25 harus terakhir itu, sampai sebelum 5 menit sebelum saya bagikan, itu masih ada yang mengumpulkan. Jadi katanya sibuk mudik lebaran katanya gitu. Banyak yang seperti itu.
Bagaimana? Kalau tidak ada yang tanya nanti bisa saya tutup nggak lama-lama. PE Budiana nutuk nolapo talapo ngono. Nggih Pak Haji. Oke. Sampun. Ada pertanyaan yang lain? Kalau tidak ada, biasa saya tutup nggak lama-lama. Pertemuan gini aja kok lama-lama ya. Konsumsinya Pak, Konsumsinya. Ini, monggo, kopi. Cukup. Alhamdulillah. Monggo, konsumsi bersama-sama. Tiap hari. Budiana. Nah, konsumsinya mana, Bu Diana? Kalau ingin rono gak dikai ngono aku. Kosong. Minyak gak dikai ngono. Lho, anaknya apa? Roti. Alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Amin. Amin Pak, salah amin. Diana, Pak Umar senggol Bu Diana. Nyimak mawon. Pak Umar. Ya, kalau tidak ada, saya cukupkan mawon, Nggih. Silakan jenengan melanjutkan aktivitas dengan yang lain, nggih. Boleh ngaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya puter sedaya nggih. Nggih, sami-sami. Diana. Sama-sama, dadah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.